Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bersubuh ria ya saudara. Pada saat subuh ini, One Way Ministry, Tuhan mengajarkan kepada kita masih tentang doa ternyata saudara. Ya, kemarin sore kita sudah belajar tentang dosa vs doa. Lah ini sama lagi, kita berdoa tentang dosa vs doa lagi saudara, karena ini membahas tentang doa lagi, tetapi Tuhan memberikan berkat yang lain yang luar biasa ya. Sungguh ini luar biasa menurut saya. Setelah doa subuh, Tuhan memberikan firman ini, pengurapannya sungguh kuat saudara. Saat pagi hari ini kiranya kita semua mendapatkan pengurapan dari Allah Bapa pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Roh ketaatan, roh kesetiaan, roh lemah lembut, roh kesabaran, roh penguasaan diri, roh yang penuh sukacita, roh yang terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Bapa, mengalir saat ini di dalam nama Yesus bagi setiap yang mendengarkan firman ini, dan kehidupannya dirubah menjadi baru dan baru dan baru dan baru, dan mereka adalah pendoa-pendoa yang Kau inginkan untuk kemuliaan-Mu, untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan mereka adalah pendoa-pendoa sejati yang sudah Engkau utus, pendoa-pendoa sejati yang sudah Engkau pilih, pendoa-pendoa sejati yang penuh dengan belas kasihan, memiliki hati yang sangat rindu untuk banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau menjadi mengenal Engkau, karena pendoa-pendoa ini Engkau utus untuk berdoa kepadamu, dan Engkau melembutkan hati yang keras menjadi lembut, dan mereka mendapatkan hikmat daripadamu sendiri, dan banyak petobat-petobat sejati. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Oke saudara, selamat pagi, selamat bersubuh ria ya. Ini ya, masih jam 5 kurang sedikit ya. Oke, kita langsung aja baca firman Tuhan ya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 9. Kalau kita baca perikop tentang Yohanes pasal 17 itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang berdoa untuk murid-muridnya. Nah, ini saya ambil yang kebetulan Tuhan ingin fokus di ayat yang ke-17. Ini kenapa ayat 17 pasal 9 saya nggak tahu. Yang jelas saat ini Tuhan akan berikan pencerahannya pada kita semua. Kenapa ayat ini ya? Oke, akan saya bacakan ya ayat Yohanes 17 ayat 9. Ini Tuhan Yesus berdoa untuk kita ya, murid-muridnya, dan kita ini sekarang adalah umat pilihannya yang sudah dipilih oleh Tuhan ya. Makanya Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk mereka. Jadi Tuhan Yesus itu kalau berdoa bukan untuk dirinya ya. Tuhan Yesus berdoa itu untuk dirinya pada saat dia akan disalibkan, cuma itu ya. Kalau nggak salah 2 kali dia memohon ke Tuhan, ya Tuhan nek bisa cawan ini lalu daripadaku ya, tapi nek ini wis kehendak-Mu ya nggak apa-apa Tuhan, jadilah. Akhirnya Tuhan tetap rela, Tuhan Yesus tetap rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus kalau berdoa untuk mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa untuk mereka itu berarti untuk orang lain. Ya, fokusnya untuk orang lain. Tuhan Yesus itu teladan kita saudara. Kalau berdoa masih untuk kepentingan diri sendiri, ya saya jadi bingung gitu loh. Saudara, gini saudara, pada saat kita ini dicipta oleh Tuhan, berarti kita ini milik Tuhan apa bukan saudara? Saya dengan istri saya melahirkan anak saya ya, berarti anak saya menjadi hak milik saya atau hak milik tetangga saya saudara? Nah, paham ya? Ya saudara, paham ya? Oke ya, gampang ya sebetulnya ya. Kita ini dicipta oleh Tuhan, berarti kita ini milik Tuhan, ya toh? Nek saya dan istri saya melahirkan seseorang anak, berarti anak saya adalah hak milik
saya dan istri saya. Bener enggak saudara? Apa masuk anaknya tetangga? Ya toh? Kan enggak mungkin saudara. Nah, makanya Tuhan Yesus di sini ajarkan, kalau kita ini sudah milik Allah, berarti kita itu harus memiliki karakter yang sesuai Allah juga saudara. Ya toh? Kadang kan sifat itu menurun dari orang tua. Oh pantesan lah papa yang ngono ya anak yang ngono. Ya senengane ndagel ae guyon tok uripe ya. Gitu. Ya. Jadi ini Tuhan Yesus ajarkan sederhana saudara, ya. Di sini aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Loh, Tuhan Yesus ya apa sih ngomong kan jelas toh. Berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Makanya kita berdoa ini berkati bangsa-bangsa itu orangnya maksudnya yang kita doakan, manusianya. Makanya ayatnya Matius 22 ayat 37 sampai 39 kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Hukum yang kedua yang sama dengan di atas yaitu kasih sesama manusia. Kita berdoa untuk sesama kita manusia. Saudara, bukan yang agamanya Kristen tok saudara yang kita doain. Yang kita doain juga agama-agama lain gak masalah saudara. Kita itu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau kita masih membeda-bedakan ya repot. Berarti kita bukan keturunan Allah saudara. Karena kasih itu tidak membeda-bedakan saudara. Ya kasih itu murah hati, panjang sabar, rendah hati ya toh. Kasih itu melakukan hal-hal yang baik, tidak cemburu, tidak memegahkan diri sendiri, tidak sombong itu saudara. Ayo belajar sendiri ya, cari ya dikasih ya. Karena ini kita bahasnya tentang doa ini. Dan Tuhan Yesus katakan, aku berdoa, dia laporan ke Bapa. Ini ceritanya itu di perikop pasal 17 itu dia laporan ke Bapa. Bapa, iki loh, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Sekarang kita ini benar enggak sudah berdoa untuk orang lain atau berdoanya itu hanya untuk kepentingan diri kita, daging. Nanti kalau baca di Yakobus ngeri saudara. Kenapa? Kalau kita berdoa daging enggak dijawab doanya sama Tuhan. Ada itu ayatnya di Yakobus ya. Nanti kalau ngikutin session yang kemarin aja pasti tahu itu ada ayatnya, itu sudah saya sertakan di situ. Tetapi saya kepingin fokus di sini karena Tuhan ingin memberi pengertian yang dalam tentang ini ya saudara. Jadi kalau doa itu untuk mereka, doa itu doa syafaat, doa pagi itu doa syafaat saudara. Makanya ayo sing masih kedagingan, males bangun pagi, itu nanti ada ayat-ayatnya nanti akan dibahas secara khusus. Kenapa sih kok harus pagi-pagi gitu loh. Itu ada ayatnya sudah saya sertakan yang di doa dan dosa vs doa yang seri 8 yang kemarin sore itu. Yang tadi pagi sudah saya upload ya. Makanya yang hari ini istilahnya. Nah ini nanti saya upload nanti besok malam gitu. Besok pagi ya. Jadi ini firman-Nya ini berbicara masalah doa syafaat. Doa itu hanya untuk mereka. Tuhan Yesus aja mengajarkan seperti itu gitu loh. Kita ini sudah milik Allah saudara. Kita ciptaan Allah, kita milik Allah. Berarti kita itu apa-apa ya harus manut sama Allah. Jangan sakarepe dhewe. Doa sesuai dengan keinginan dagingnya dhewe. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, kita ini milik Allah. Kita bukan diri kita sendiri saudara. Kita ini anak-anak Allah. Berarti kita ini adalah miliknya yang harus menuruti segala perintah-perintahnya. Janganlah engkau nyerong ke kanan ke kiri supaya hidupmu bertindak hati-hati. Nah ini ada, saya ingat papi saya pernah cerita sama saya begini. San, nama saya Bun San ya. Nama Cina saya adalah Bun San, tapi saya sudah
biasa dipanggil Bambang. Ya, kalau Tuhan sekarang memberikan saya nama Abraham, makanya namanya banyak sekali saudara, alias gitu ya. Gini saudara, pada saat saya umur 18, saya kan sudah begini saudara, saya itu menghormati orang tua ya. Saya sangat kasihan gitu ya. Kepinginnya kuliah saudara, lulus SMA itu pengen kuliah, tetapi saya berpikir bahwa dari bayi sampai saya SMA saja sudah dibiayai, itu sudah banyak banget ya biayanya menurut saya. Itulah hebatnya orang tua saudara. Dia sudah rela berkorban untuk kita supaya kita lebih baik hidupnya daripada kehidupan orang tua itu ya. Makanya anak-anak ya yang tidak menghormati orang tua, saya sarankan pagi hari ini untuk menghormati orang tuamu, untuk mengasihi orang tuamu, untuk mencintai orang tuamu. Paling tidak mendoakan saudara. Kalau kamu tidak mau menyebut orang tuamu, itu sudah doa aja sama orang tuamu. Karena tanpa orang tuamu, kehidupan kita ini nggak bisa seperti ini saudara. Sampai saat ini nggak bisa seperti ini saudara. Ayo, orang tua saya berpesan begini, Mi, aku mau kerja, aku pokoknya nggak mau kuliah, karena mami mbak papi sudah ngasih membiayai hidupku itu begitu banyak, nggak bisa terhingga. Tidak dihitung secara rupiah itu nggak ada artinya. Yang penting itu ketulusan orang tua merawat kita dari bayi sampai besar itu saudara. Makanya nenek kita masih kurang ajar, nggak sopan sama orang tua, ayo minta ampun saat ini. Minta ampun, cium kaki, cuci basuh kaki orang tuamu. Minta ampun sama orang tuamu. Ya, janganlah engkau menyakiti hati orang tuamu, karena dia sudah dipilih Allah untuk memimpin kita, untuk membiayai kita, merawat kita, sehingga kita bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau nggak bisa memberikan secara materi, doa itu adalah yang terbaik untuk orang tua kita. Ya, doa untuk orang tua kita. Oke, ini pesan orang tua saya. Bang, maaf ya. Kalau bukan Bambang, Bunsan, San, gini ya, nanti kalau kamu kerja di luar kota, papi cuma pesan satu, jaga nama baik orang tua. Udah itu tok saudara. Satu itu tok, jaga nama baik orang tua. Sekarang saya pengen tanya sama saudara, itu luar biasa makna rohaninya bagi saya saudara. Begitu saya ditangkap oleh Tuhan Yesus dan saya sadar bahwa saya ini miliknya dan saya anak-anak Allah, saya harus jangan mempermalukan nama Yesus saudara, karena dosa-dosamu, karena kedaginganmu. Karena kedaginganmu yang selalu ingin kau puaskan dengan hawa nafsumu, dosa-dosamu yang sudah kau sering lakukan. Jangan kau memalukan nama Tuhan. Kau milik Allah, kau milik Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah saatnya engkau berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Engkau ini anak-anak Allah, memiliki karakter-karakter ilahi, ya, memiliki karakter yang setia, yang cinta sesuai Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita, yaitu melakukan kehendak Bapa. Makanya Tuhan Yesus di sini ajarkan saudara, ini sungguh luar biasa. Aku berdoa untuk mereka. Coba Tuhan Yesus saya berdoa untuk kita saudara. Sekarang kita itu gak pernah berdoa untuk orang lain. Kalau kita karakternya itu seperti Tuhan Yesus, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kita berdoa untuk mereka. Buru-buru mau bangun pagi, bangun pagi aja doa kadang untuk kepentingan dirinya sendiri saudara. Makanya di Yakobus itu, kalau kamu berdoa dengan hawa nafsumu untuk kepuasan dagingmu, makanya gak dijawab sama Tuhan saudara. Tuhan Yesus saja mengajarkan doa untuk mereka. Saat ini saudara, mulai pagi hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, ya, jangan memalukan nama Tuhan, karena engkau sudah milik Tuhan.
Apapun yang kau kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya dulu di sesi-sesi berapa itu saya lupa, Tuhan katakan bukan hanya masalah makan dan minum, lakukanlah segala sesuatu hanya untuk kemuliaanku, kemuliaan Tuhan. Jangan memalukan nama Tuhan, saudara, karena perbuatan dosamu, karena perbuatan dosamu, karena perbuatan dosamu, karena perbuatan dosamu, karena kamu tidak berdoa. Ya, karena kamu tidak berdoa. Kemudian akan saya lanjutkan, saudara. Aku berdoa untuk mereka, kata Tuhan Yesus, ya. Ini laporan kepada Bapa ini Tuhan Yesus. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka, ya. Diulang lagi. Tapi aku berdoa untuk mereka. Diulang 2 kali sama Tuhan. Tetapi untuk mereka, bukan untuk dunia. Yang telah Engkau berikan kepadaku. Kita semua ini sudah diberikan Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita itu milik Yesus, milik Kristus, saudara. Bukan diri kita lagi, saudara. Yesus yang ada di dalammu. Ya. Jadi Yesus itu sudah diberikan wewenang untuk menerima kita dari Allah Bapa. Sebab mereka adalah milikmu. Loh, ya apa sih? Kan jelas tuh ayat ini. Tadi saya belum baca yang bawah aja, Tuhan sudah mengarahkan kita bahwa penjelasan di depan itu bahwa kita milik Allah. Bukti ini mana? Bukti ini ya kita karena ciptaan itu, saudara. Tuhan menjelaskan bahwa kita milik Bapa, kita milik Kristus yang telah diberikan kepada itu. Sekarang kalau Tuhan katakan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kita nggak pernah berdoa kepada sesama kita. Meskipun kita beda agama, beda golongan, beda ras, beda bangsa dan sebagainya, semacam-macam, saya nggak pernah berpikir seperti itu. Yang penting sesama manusia berarti harus saya doakan. Kita berdoa untuk mereka. Seperti Tuhan Yesus ajarkan, ya, mereka itu juga milik Kristus, mereka juga milik Allah, mereka juga ciptaan Allah, saudara. Makanya kalau bisa mereka dibawa untuk masuk dalam kerajaan surga, tetapi bukan karena kuat dan gagah kita. Kita hanya berdoa kepada Bapa dan Bapa sendiri yang melembutkan hati mereka bagi orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya banyak salah di dunia ini. Mereka pakai hawa nafsu. Nginjil pakai kekuatan daging. Salah, saudara. Berdoa aja. Wong Tuhan Yesus aja berdoa loh. Ya toh? Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah hidup kita berdoa untuk mereka? Sudahkah kita berdoa untuk sesama kita? Ya. Karena kenapa sih kok kita berdoa untuk mereka, untuk sesama itu? Karena mereka juga sama, mereka adalah milik Bapa, mereka adalah milik Kristus, mereka adalah milik Yesus. Karena mereka adalah ciptaan sama seperti kita ini adalah ciptaan Tuhan. Paham, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita milik Kristus. Jangan memalukan nama Yesus, ya. Seperti orang tua saya tadi, jangan memalukan nama orang tua. Pada saat kita berbuat dosa, orang lain pasti lihat. Sapa iku bunsan? Oh lah ijo anake Pak Kae. Ya pantas ya. Memalukan nama orang tua, padahal orang tua kita tidak seperti itu, saudara. Mosok ikut Yesus berbuat dosa terus? Aneh gak kita, saudara? Ayo, seringkali kita seperti itu, saudara. Melupakan ajaran-ajaran Tuhan, hidup di dalam roh yang memberi kemenangan, tetapi malah kita jatuh di dalam dosa, hidup di dalam daging. Saya yakin dan percaya kita semua dapat pembaharuan iman, dapat pembaharuan hal-hal yang baru. Kenapa kita harus doa syafaat? Saudara ngerti sendiri kan? Tuhan Yesus berdoa hanya untuk mereka, bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus berdoa pada untuknya sendiri pada saat Dia akan disalibkan. Ya Bapa, lek bisa cawan ini lalu daripadaku. Itulah Yesus doa untuk dirinya sendiri.
minta sama Tuhan, bukan untuk kedagingan saudara, untuk nebus dosa kita semua ini saudara. Luar biasa enggak? Maka dari itu saudara, biarlah pagi ini menjadi pagi yang cerah tiap hari demi tiap hari, diawali dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kiranya pengajaran tentang firman-Mu yang sederhana ini, Yohanes 17 ayat 9 ini, yaitu tentang Yohanes 17 perikop tentang doa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah semuanya ini akan terjadi atas setiap kehidupan kami, dan kami tahu setiap yang Kau firmankan itu pasti bekerja. Setiap yang Kau sampaikan itu pasti akan terjadi. Pada saat pagi hari ini kami yakin semua pendengar-pendengar firman-Mu, terima kasih ya Bapa, mereka sudah Kau pulihkan, sudah Kau berikan hati yang lembut, Kau menjadikan tanah-tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu saat ini. Dan mereka mengerti fungsi doa saat ini. Kenapa doa itu supaya kita tidak berdosa. Kalau kemarin yang sesi 8 dan saat ini yang sesi 9, Tuhan katakan kenapa kita harus berdoa syafaat. Karena Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk mereka. Karena kenapa kita berdoa untuk mereka? Karena mereka adalah milik Bapa, karena mereka adalah milik Kristus, karena mereka adalah milik Tuhan, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Makanya mereka harus kita doakan. Itulah fungsi kita doa syafaat, supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa dan di dalam kedagingan, dan hidup di dalam roh sesuai tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi yang indah ini terus Kau kerjakan dengan kesempurnaanmu, urapanmu bekerja bagi pendengar-pendengar firman-Mu. Kami yakin Kau berkati sarana ini, YouTube juga, sarana-sarana media yang lain Tuhan, baik HP semua, pegawai-pegawai pabriknya, pengurus-pengurusnya semua Engkau berkati di dalam nama Yesus. Beri roh pertobatan, beri roh cinta akan Engkau, beri roh yang melayani, beri roh yang sukacita dengan apa yang terbaik untuk kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa yang terbaik sudah Engkau kerjakan pada mulai pagi hari ini, bahwa mereka berdoa syafaat, mereka berdoa syafaat, mereka berdoa syafaat, mereka rajin berdoa syafaat, mereka rajin berdoa syafaat, rajin berdoa syafaat. Kenapa mereka harus berdoa untuk sesama mereka? Karena kita berdoa untuk orang-orang yang sudah menjadi bagian, menjadi milik-Mu. Sesama manusia, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran dan kekudusan-Nya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, melalui pertolongan persekutuan Roh Kudus yang menuntun dalam seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami bersama dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan, yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangkan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami tahu ya Bapa, pada pagi hari ini pagi yang luar biasa, kami sudah mempersembahkan kami sebagai persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.